Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak? Iya, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, juga semoga kita eh, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terlepas daripada itu, nah di sini kita sama-sama untuk menjaga kesehatan. Nah, kenapa? Karena di masa-masa sekarang itu kan virus-virus yang menyebar ini kan sangat berbahaya untuk tubuh kita. Nah, sehingga di sini kita harus bisa atau pandai dalam menjaga kesehatan seperti mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dengan cara menjauhi kerumunan, kemudian selalu memakai masker apabila kita ingin keluar rumah dan juga selalu mencuci tangan. Nah, seperti itu. Nah, baik, mungkin untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, di sini kita akan membahas pada materi ad-dirasah fil jami'ah. Nah, sebelumnya ada yang tahu ad-dirasah fil jami'ah ini apa artinya? Nah, di sini kita akan membahas mengenai ad-dirasah. Ad-dirasah berarti dengan pembelajaran. Nah, sedangkan fil jami'ah itu berarti di kampus atau di universitas. Nah, sehingga ad-dirasah fil jami'ah di sini berarti pembelajaran di kampus atau di universitas. Nah, tapi di sini kita akan membahas yang lebih detail mengenai mufradat yang berkaitan dengan ad-dirasah fil jami'ah. Nah, baik. Baik, di sini kita sudah mengetahui mengenai ad-dirasah fil jami'ah. Nah, lalu apa saja sih yang berkaitan dengan ad-dirasah fil jami'ah? Nah, kita lanjut ya. Lanjut. Ad-dirasah fil jami'ah ini berkaitan juga dengan al-munaqasyah, dengan mudarris, dengan thalib, juga dengan munazzamah. Nah, yang pertama berkaitan dengan munaqasyah. Nah, munaqasyah di sini berarti diskusi. Nah, biasanya dalam perkuliahan itu kita dituntut lebih aktif dengan berdiskusi. Nah, daripada mendengarkan dosen untuk menjelaskan materi yang disampaikan beliau. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan mudarris. Mudarris di sini diartikan sebagai dosen. Nah, tetapi mudarris di sini bisa juga diartikan dengan guru. Nah, hanya kita bisa untuk memposisikan dalam menerjemahkan suatu mufradat yang sudah ada ya. Nah, jadi mudaris ini bisa juga berarti dosen. Kalau misalnya berbicara di kampus berarti diartikan dengan dosen. Tetapi kalau misalnya berkenaan dengan sekolah, maka mudaris ini diartikan sebagai guru. Nah, kemudian lagi yang ketiga berkaitan dengan talibun, berkaitan dengan murid. Nah, tapi talibun di sini kan artinya murid. Nah, karena kita membahas mengenai al-jami'ah, maka talibun di sini diartikan sebagai mahasiswa ya. Nah, lanjut. Kemudian yang keempat berkaitan dengan munazzamatun. Nah, munazzamatun di sini ada yang tahu artinya apa? Ya, munazzamatun ini artinya adalah organisasi. Nah, biasanya banyak organisasi yang dilakukan pada kampus-kampus. Nah, seperti misalnya organisasi eksternal maupun organisasi internal. Nah, baik. Kemudian kita akan lebih fokus kepada
Nah, mufradat yang berkenaan dengan ad-dirasah fil jami'ah. Tetapi di sini kita tidak membahas secara detail ya. Tetapi poin-poinnya saja yang biasanya itu banyak banyak di apa namanya nih? Eh, di didiskusikan seperti itu. Nah, didiskusikan di kampus, iya. Nah, yang pertama itu ada jami'atun. Nah, berarti yang pertama ada jami'atun. Jami'atun di sini berarti dengan universitas atau kampus. Nah, kemudian lagi pada gambarnya yang kedua ada talibun jami'iyu. Nah, talibun jami'iyu ini berarti dengan mahasiswa. Nah, atau disebut juga dengan murid kampus. Nah, murid yang di kampus. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian lagi yang ketiga, produk yang ketiga, marahilud dirasiyah. Nah, marahilud dirasiyah ini berarti jenjang jenjang pembelajaran atau jenjang sekolah. Nah, jenjang pembelajaran atau jenjang sekolah seperti misalnya dari TK ke SD, kemudian ke SMP, ke SMA, baru ke kuliah. Nah, seperti itu ya, dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang lebih tinggi. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ada kosakata mu'ammalatun. Maaf, ma'malun. Nah, di sini kan ma'malun. Nah, ma'malun di sini itu berarti sesuai gambarnya berarti itu tentang laboratorium. Nah, laboratorium biasanya laboratorium bahasa, lab komputer. Nah, tapi di sini diartikan dengan lab komputer. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga tajriyatun. Nah, tajriyatun di sini diartikan sebagai percobaan, nah, atau bereksperimen. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut. Kosakata selanjutnya ada teknologi ya. Nah, teknologi di sini diartikan sebagai teknologi. Nah, mungkin kita sudah tahu ya apa sih itu teknologi. Nah, biasanya apalagi di masa sekarang teknologi ini sangat canggih ya, sangat diperlukan sekali. Nah, seperti itu. Kemudian lagi produk selanjutnya ada wasailul bahsi. Nah, wasail itu artinya pesan. Kemudian bahsi ini artinya pencarian. Jadi mencari pesan. Nah, atau misalnya mencari pembahasan ya. Nah, pesan yang terdapat dalam buku atau pembahasan yang terdapat dalam buku. Nah, kita lanjut lagi ada kutubun. Nah, kutubun ini diambil dari kata kitabun. Jadi, jamaknya kutubun. Nah, berarti buku. Iya, betul ya. Nah, jadi kalau kutubun berarti jamaknya buku. Nah, atau beberapa buku. Nah, lanjut lagi kita. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, mufradat yang terakhir ini maktabatun. Nah, maktabatun di sini diartikan sebagai perpustakaan. Nah, biasanya setiap kampus itu pasti ada yang namanya perpustakaannya tersendiri. Nah, jadi untuk mencari referensi biasanya akan lebih mudah didapatkan pada kampusnya sendiri. Nah, seperti itu ya. Baik, nah kita ulang lagi bersama-sama mufradatnya. Dari yang pertama ya. Nah, dari yang ini. Jami'atun. Talibun jami'iyyu. Marahilud dirasiyatu. Ya, kita lanjut. Ma'malun. Tajariyatun. Teknologiya. Wasailul bahsi. Kutubun. Maktabatun. Iya, nah semoga mufradat yang sudah kita pelajari pada materi kita hari ini
itu bisa bermanfaat untuk kita nantinya ya. Nah, kemudian juga semoga dalam lafal pengucapan itu bisa bisa fasih. Nah, biasanya itu yang paling penting ya dalam mempelajari mufradat ini. Nah, kita harus bisa agar kita menjadi fasih, kemudian juga untuk kita bisa nantinya berbicara di depan umum karena kita tahu kosakata. Nah, jadi kosakata yang berkaitan dengan sini, oh ini kita di kampus misalnya. Nah, jadi kita bisa mengapresiasikannya. Nah, misalnya kita sedang berbicara dengan teman, misalnya nih, kataba misalnya aja, kataba Muhammadun misalnya, al-kutubu misalnya. Nah, al-kitabu misalnya juga, al-kutubu, terserah ya, tergantung kita misalnya, sesuai apa yang kita sampaikan. Nah, jadi Muhammad menulis buku-buku. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jumlatul mufidah. Nah, jumlatul mufidah. Baik. Nah, yang pertama itu adalah jumlatul mufidah di sini kita akan membahas pada yang jumlatul fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali kata kerja atau fi'il. Nah, yang pertama ada di contoh ini. Nah, itu ada kata kerjanya ada kataba. Nah, kataba di sini berarti menulis. Nah, jadi kata kerjanya kataba. Nah, kemudian lanjut ke step yang selanjutnya. Itu ada pelaku atau fa'il atau disebut juga dengan orangnya ya. Nah, siapa orangnya? Muallimun. Nah, jadi kataba muallimun. Nah, sudah dapat kita jumlah mufidah ya. Nah, kita sambung lagi ke maf'ul bihnya. Nah, maf'ul bih ini apa, Bu? Nah, maf'ul bih ini berarti keterangan atau biasanya disebut juga dengan objek. Nah, objeknya apa? Risalatun. Nah, risalatun. Nah, kalau misalnya kita gabung, ini kan beda-beda nih harokatnya. Ini ada risalatun, ada muallimun, ada kataba. Nah, jadi misalnya kita sambung, itu akan menjadi kataba al-muallimu ar-risalata. Nah, biasanya pada kataba biasa aja ya. Nah, kalau misalnya kita domirnya laki-laki tetap menjadi kataba. Tapi kalau misalnya perempuan biasanya akan ditambah lagi tak di sininya. Jadi menjadi katabat misalnya al-muallimatu. Nah, bukan apa, Bu? Al-muallimatun awalnya menjadi al-muallimu. Nah, kalau misalnya sebenarnya bisa aja ya muallimatun misalnya di sini. Nah, karena di sini kita ada penambahan huruf alif lam, maka dhammatanya kita hapus menjadi dhammah saja. Nah, jadi menjadi kataba al-muallimu. Lanjut. Nah, di sini hukum daripada fa'il itu pasti rofa atau dhammah. Nah, ya. Kemudian lagi yang maf'ul bih atau keterangannya. Kenapa, Bu? Jadi berubah, Bu, menjadi fathah aja. Nah, kenapa? Karena hukum daripada maf'ul bih itu pasti nasab atau fathah. Nah, fathatain bisa juga, tetapi itu tidak ada huruf alif lam. Nah, jadi kalau udah misalnya alif lam, itu pasti fathah saja. Nah, jadinya kataba al-muallimu ar-risalata. Nah, contohnya Bu, kalau misalnya yang perempuan Bang Bu seperti apa? Kita ganti pada fiil dan fa'ilnya. Nah, menjadi katabat al-muallimatu ar-risalata. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin anak-anak ibu insya Allah sudah sedikit mengerti. Nah, nanti kita akan coba untuk mengarang sendiri untuk bagaimana dalam mencari atau misalnya membuat jumlah mufidah, membuat membuat suatu jumlah, suatu kata,
Nah, seperti itu ya. Jadi supaya kita bisa. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, mungkin ini hanya akan kita gunakan evaluasi mandiri saja ya. Nah, jadi untuk anak-anak ibu mohonkan itu untuk menjawab daripada soal ini. Nah, jadi soal ini sebenarnya berkaitan dengan ad-dirasah fil jami'ah. Nah, berkenaan dengan berkenaan dengan ke kampus, berkenaan dengan pembelajaran di kampus. Nah, jadi di sini kita hanya mencocokkan. Nah, misalnya contohnya ya, yang pertama, yadhabu Muhammadun ila apa? Nah, ini jawabannya ya. Nah, bisa kita pilih yang mana salah satunya. Ila ilal jami'ati. Nah, selanjutnya teruskan sendiri ya. Kita belajar sama-sama. Nah, seperti yang Ibu contohkan tadi. Kita lanjut karena al-jami'ah sudah, maka al-jami'ah kita coret. Nah, sisanya ada 3 ini lagi jawabannya. Nah, 3 soal ini silakan anak-anak Ibu latihan sendiri ya untuk bisa dalam mencocokkan yang mana ini menjadi nanti fa'ilnya, yang mana ini misalnya maf'ul bihnya, yang mana ini misalnya apanya lagi. Nah, seperti itu ya. Ibu, insya Allah anak-anak Ibu sudah bisa dalam membuat jumlah mufidah karena mungkin sebelumnya anak-anak Ibu juga pernah membuat jumlah mufidah ini di pembelajaran yang lalu. Nah, baik. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan pada pemateri kita hari ini. Nah, jadi materi kita hari ini itu membahas mengenai ad-dirasah fil jami'ah. Nah, adapun tadi itu adapun mufradat yang sudah kita yang sudah kita jelaskan itu ada jami'atun, ada talibun jami'iyyu, ada marahilud dirasiyah, kemudian ada ma'malun, ada tajribatun, ada teknologiya, kemudian lagi ada wasailul bahsi, ada juga kutubun, dan yang terakhir ada maktabatun. Nah, dan juga kita sudah membahas mengenai bagaimana cara untuk membuat jumlah mufidah atau kalimat yang baik, itu seperti apa. Nah, dimulai dengan kata kerja, kemudian ada orangnya atau pelakunya, kemudian ada juga keterangannya atau objeknya. Nah, sehingga menjadilah jumlatul mufidah. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi kita hari ini. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Tetap dijaga kesehatannya, tetap juga semangat dalam belajar bahasa Arab. Nah, mungkin itu saja. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.